Kinmu menyambung kembali lengan guru Ma dan kaki orang pincang. Setelah itu, ia memasukkan mereka ke dalam kuali obat dan merebus mereka dengan sup obat. Hulinger diminta menambah kayu bakar agar api tetap menyala. Kinmu keluar dan melihat hari sudah sore. Di halaman kediaman sarjana, semua orang sudah pergi mengungsi. Hanya Raja Iblis Dutian yang masih berdiri kaku di lorong. Kinmu membuka perut patung tempat Raja Iblis berada. Di dalamnya ada banyak roda gigi. Ia memutar beberapa roda, membuat kaki Raja Iblis bisa bergerak. Raja Iblis langsung berlari, tapi belum jauh, tubuhnya berbunyi, klik, dan kembali terkunci. Longda, seret dia ke halaman, kata Kinmu. Kilin mirip naga itu menggigit kaki Raja Iblis dan menyeretnya kembali ke halaman lalu melemparkannya ke sudut. Raja Iblis berteriak marah, menantang Kinmu bertarung. Kinmu tidak peduli dan terus menyiapkan obat. Tiba-tiba petir keluar dari tubuh patung, tapi rune penyegel muncul dan menahannya. Rune itu berasal dari istana emas Lulan, dipasang Kinmu agar Raja Iblis tidak kabur. Kinmu berkata serius, ajari aku bahasa Youdu, dan aku akan membebaskanmu. Raja Iblis tidak percaya dan terus memaki. Sementara itu, Guru Ma dan orang pincang berbaring nyaman di dalam kuali. Mereka melihat Kinmu berhasil mengendalikan Raja Iblis dan merasa bangga. Mereka heran, siapa yang mengajari Kinmu menjadi begitu licik. Guru Ma pernah menjadi pejabat dan penyelidik terkenal sebelum masuk kuil petir agung. Mereka direbus semalaman. Saat pagi, mereka sudah sembuh, mandi, dan makan bersama Kinmu. Setelah itu, Guru Ma dan orang pincang berpamitan. Kinmu mengantar mereka turun gunung dan berpesan agar mereka tidak terlalu memaksakan diri karena tubuh mereka masih perlu pulih. Di luar ibu kota, mereka bertemu guru nasional Yankang di sungai Tu. Mereka berbicara tentang cakram kekaisaran. Orang pincang berkata bahwa benda itu sudah ia berikan pada pejabat tinggi kerajaan Yankang. Guru nasional terkejut, tapi akhirnya memilih tidak memaksakan diri mengambilnya kembali. Ia berkata, kekuasaan sejati bukan dari benda, tapi dari hati rakyat. Kembali ke rumah, Kinmu dan Roh Rubah membersihkan kuali. Mereka menemukan cakram kekaisaran tertinggal di meja. Kinmu yakin orang pincang sengaja meninggalkannya untuknya. Ia menyimpannya untuk dikembalikan nanti. Kinmu lalu membuka patung Raja Iblis dan mengatur ulang roda giginya sehingga Raja Iblis bisa bergerak. Raja Iblis tetap sombong dan mengancam Kinmu. Kinmu berkata, ajari aku bahasa Youdu, dan aku bebaskan kau. Raja Iblis menolak. Kinmu mengancam akan mengirimnya ke biksu Faking agar dibacakan kitab suci setiap hari. Raja Iblis malah menantang balik. Kinmu berpikir itu berbahaya karena Raja Iblis bisa malah mengubah biksu itu menjadi iblis. Roh Rubah bertanya kenapa mereka tidak diubah jadi iblis. Raja Iblis menjawab bahwa mereka memang sudah iblis sejak awal. Kinmu berkata dengan tenang, aku tidak suka membunuh. Mulai sekarang kau ikut Linger. Aku akan ajari dia cara mengendalikan mekanisme ini. Kinmu mengajarkan Hu Linger cara mengoperasikan mekanisme itu. Panel kendali disembunyikan di dalam dada patung Raja Iblis Langit. Jika ditekan bagian rahasianya, panel akan keluar otomatis. Patung ini terbuat dari besi dingin dan kristal emas, tingginya sekitar 28 kaki. Kinmu menghabiskan puluhan ribu koin Dafeng hanya untuk membeli bahan-bahannya. Di dalamnya ada puluhan ribu komponen, termasuk ratusan roda gigi, jadi strukturnya sangat rumit. Patung ini punya 8 lengan dan 4 sisi, sangat kuat dalam bertarung. Bahkan makhluk gaib biasa sulit menembus pertahanannya. Di jantung patung ada tungku alkimia kecil untuk menghasilkan tenaga. Hu Linger bisa mengisi batu obat ke dalamnya dan mengatur apinya dengan energi spiritual. Walau tanpa Raja Iblis Dutian, patung ini sudah seperti baju sirah raksasa. Tapi jika Raja Iblis Dutian menggunakannya sebagai tubuh, kekuatannya akan luar biasa, bahkan kultivator tingkat tinggi pun mungkin kalah. Kinmu berkata bahwa ia hanya menggabungkan ilmu yang diwariskan orang-orang tua padanya. Inovasinya hanya satu, menggabungkan semuanya. Hu Linger sangat penasaran dan langsung mencoba mengendalikan patung itu. Ia membuat patung berjalan keluar. Kinmu buru-buru menyuruh Kilin Naga mengawasinya agar tidak membuat masalah. Kinmu melihat Kilin Naga sekarang sangat gemuk. Dulu ia gagah dan kuat, tapi sekarang karena terlalu sering minum pil roh api merah dan air danau naga giok, tubuhnya membesar.
Kinmu menggelengkan kepala dan berkata mulai sekarang kilin naga hanya boleh makan setengah porsi. Lalu Kinmu mengaktifkan teknik 3 pil tubuh penguasa dan berubah menjadi wujud Zenshinjun. Di belakangnya muncul sebuah gerbang aneh. Ia mengucapkan mantra bahasa Youdu yang diajarkan Raja Iblis Dutian. Gerbang itu perlahan terbuka dan menampakkan dunia gelap tanpa batas. Dari luar, gerbang itu tampak tipis. Tapi dari depan, terlihat seperti dunia lain yang luas dan gelap. Kinmu ragu, ia takut itu dunia bawah. Saat ia berpikir, muncul perahu kecil dari dalam kegelapan. Di atasnya ada lelaki tua yang membuat boneka kertas dengan lampu redup. Saat lampu menyinarinya, jiwa Kinmu membeku. Tiba-tiba, ia sadar jiwanya sudah berada di perahu, sementara tubuhnya masih berdiri di depan gerbang. Artinya, lelaki tua itu telah mengambil jiwanya. Kinmu panik. Ia melompat dari perahu, tapi tidak jatuh ke air, melainkan tenggelam ke dalam kegelapan tanpa dasar. Ia merasa putus asa, seperti terjebak mimpi buruk tanpa akhir. Dalam keputusasaan, ia berteriak dengan bahasa Youdu. Suara kuno menjawab dari kegelapan. Tiba-tiba tubuh jiwanya terangkat dan berubah menjadi cahaya, lalu kembali masuk ke tubuhnya di depan gerbang. Kinmu terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Perahu dan lelaki tua itu menjauh. Lelaki tua berkata bahwa Kinmu salah mengucap mantra. Jika dari awal ia mengucap, Agunglah Kun Yuan, jiwanya tidak akan terikat. Gerbang itu sebenarnya adalah gerbang warisan surgawi Youdu, tempat hantu dan dewa bisa masuk, tapi manusia tidak. Kinmu marah pada Raja Iblis Dutian karena hampir mencelakakannya, tapi ia juga bersyukur masih hidup. Ia merasa jiwanya kini jauh lebih kuat. Ia mencoba lagi teknik 3 pil tubuh penguasa dan merasakan energi dari gerbang itu memperkuat jiwanya. Ternyata, meski Raja Iblis Dutian menipunya, ia tidak sepenuhnya bohong. Gerbang ini memang bisa memperbaiki kelemahan kultivasi jiwa Kinmu. Wujud Zenshinjun sangat penting bagi kultivasi jiwanya. Akhirnya, gulungan di tangannya mulai memperlihatkan huruf-huruf aneh berbentuk binatang, matahari, bulan, dan makhluk lain. Meski tak mengenalnya, Kinmu bisa langsung memahami maknanya seolah-olah ilmu itu masuk sendiri ke dalam pikirannya. Gulungan itu hanya berisi sedikit kata, tetapi ketika Kinmu membacanya, dia langsung mendapat banyak pemahaman tentang cara melatih jiwa. Raja Iblis Dutian sebelumnya berkata bahwa gulungan itu berisi sihir Youdu, tapi ternyata itu hanya kebohongan untuk menipunya. Kinmu berpikir, kalau aku bicara, 1 dari 10 kalimatku pasti benar. Tapi kalau Raja Iblis Dutian bicara, mungkin hanya 1 dari 100 yang benar. Dari semua ucapannya, hanya soal bahasa Youdu yang benar. Ia menyadari bahwa isi gulungan itu sebenarnya lebih penting untuk memperkuat jiwa, bukan untuk sihir. Sihir hanya tambahan. Kinmu menghafal isi gulungan, lalu bermeditasi dan mencoba memahami isinya. Ia ingin menggabungkan ilmu itu dengan teknik-teknik yang sudah ia miliki, seperti kitab iblis surgawi, ilmu dukun barbar, 8 bentuk suara petir, dan segel kebebasan agung. Ia mulai berlatih di halaman, mencoba menggabungkan ilmu jiwa ke dalam jurus penyempurnaan udara jiwa yang terang. Jurus ini sangat kuat dan biasanya sulit dikembangkan lagi, tapi Kinmu mencoba menyempurnakannya. Setiap pukulannya membawa kekuatan jiwa dan energi matahari. Perlahan, tinjunya mulai mengeluarkan api khusus yang membakar jiwa, bukan tubuh. Api itu makin lama makin kuat, sampai akhirnya meledak dan memenuhi halaman. Setelah berhenti berlatih, Kinmu didatangi Master Aula Pedang yang berkata bahwa Raja Lu terluka parah dan ingin bertemu. Kinmu segera pergi. Ia melihat bahwa luka Raja Lu sangat serius, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwa dan harta ilahinya hampir hancur. Usianya sudah tua, tubuhnya tak sanggup menahan kerusakan itu. Raja Lu berkata bahwa ia diserang saat menyelidiki keberadaan Gantian Wang. Penyerangnya tidak menunjukkan wajah, tapi ia mengenali teknik mereka. Salah satunya adalah pejabat tinggi istana, Sun Nanda, yang menguasai teknik Zen Lingbao yang tak tergoyahkan. Kinmu mencoba menyelamatkannya dengan berbagai cara, bahkan menyegel jiwanya agar tidak lepas. Tapi luka Raja Lu terlalu parah. Jiwa dan harta ilahinya mulai runtuh satu persatu. Raja Lu tersenyum dan berkata bahwa ia tak akan bertahan lama. Ia menyesal tak bisa membantu Kinmu membangun kembali sekte suci. Ia hanya ingin dikubur di dekat pohon guru suci di Gunung Senglin. Akhirnya,
Tubuh dan jiwa Raja Lu terbakar oleh api suci dan berubah menjadi abu. Qin Mu hanya bisa memegang abu itu dengan sedih. Master Aola Pedang datang membawa obat, tapi semuanya sudah terlambat. Ia berlutut dan diam tanpa menangis. Qin Mu menyimpan abu Raja Lu dalam guci biru. Ia teringat bagaimana awalnya ia dipaksa menjadi pemimpin suci, tapi lama-lama ia benar-benar mencintai sekte itu dan orang-orang di dalamnya. Raja Lu seperti tetua yang selalu menegurnya dengan penuh perhatian. Sekarang, orang itu telah tiada. Qin Mu memerintahkan Master Aola Pedang untuk menyelidiki semua tentang Sun Nanda, latar belakang, keluarga, murid, dan semua yang berhubungan dengannya. Ia juga memerintahkan agar abu Raja Lu dikuburkan di dekat pohon guru suci. Setelah itu, Qin Mu pergi ke paviliun catatan surgawi dan mempelajari teknik Zen Lingbao yang tak tergoyahkan selama 2 hari tanpa tidur. Ketika kembali, Master Aola Pedang membawa banyak dokumen tentang Sun Nanda. Setelah membacanya setengah hari, Qin Mu berkata dengan tenang. Sun Nanda dari kuil Nanda, penguasa teknik Zen Lingbao yang tak tergoyahkan. Kalau kita membunuh seluruh keluarganya di ibu kota, akibatnya terlalu besar. Jadi, kita lakukan di luar kota. Qin Mu memerintahkan Aola Pedang untuk memanggil 12 tetua pelindung dan 8 inspektur sekte suci ke sungai itu di luar ibu kota. Ia juga menyerahkan catatan tentang kelemahan teknik Zen Lingbao yang tak tergoyahkan agar mereka mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah itu, Qin Mu menyuruh Hu Ling'er dan Long Qilin tinggal di Akademi Kekaisaran. Ia lalu menemui Wei Yong dan meminta agar ayahnya, Adipati Wei, diberitahu bahwa akan ada peristiwa besar di Istana Nanda. Qin Mu kemudian pergi ke paviliun mendengarkan hujan dan menggunakan teknik perubahan tubuh, mengubah dirinya menjadi pria barbar dari luar tembok besar. Ia membawa pagoda 1000, harta karun Buddha, lalu berjalan menuju Istana Nanda. Istana Nanda adalah pusat ajaran Buddha yang dipimpin Sun Nanda, seorang biksu terkenal yang juga menjabat pejabat istana. Walaupun ia membenci kejahatan, ia membiarkan murid-muridnya berbuat tidak senonoh dengan wanita bangsawan karena sibuk dan karena kebiasaan ibu kota yang terbuka. Hari itu, Qin Mu muncul di depan Istana Nanda dengan pagoda 1000, harta karun suci yang hilang ratusan tahun lalu. Para biksu langsung marah dan ingin merebutnya, karena yakin itu milik kuil Nanda. Qin Mu mengaku bahwa pagoda itu adalah warisan keluarganya, hadiah dari seorang biksu tua kepada leluhurnya. Ia berkata akan memberikan pagoda itu kepada siapapun yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan dengan tingkat kekuatan yang sama. Kerumunan semakin besar, banyak pejabat dan bangsawan datang menonton, termasuk Adipati Wei dan Wei Yong. Seorang biksu muda bernama Yuan Jing maju. Ia adalah murid langsung Sun Nanda dan ahli teknik Zen Lingbao yang tak tergoyahkan. Ia mengeluarkan kekuatan Buddhis yang sangat hebat, memunculkan bayangan Buddha 1000 harta. Namun Qin Mu hanya menamparkan sekali. Semua teknik Yuan Jing langsung hancur. Tanah runtuh, dan Yuan Jing kalah telak. Semua orang terkejut. Adipati Wei mulai curiga karena teknik yang dipakai orang barbar, itu sama sekali tidak terlihat seperti teknik dari Istana Emas Lulan, tempat asal yang ia klaim. Duke Wei berpikir dalam hati, apa mungkin Ban Gongchuo telah mengubah sutra Wuzun Luluo? Ia pernah bertarung melawan para ahli Istana Emas Lulan. Mereka biasanya berlatih dengan jiwa sebagai senjata utama. Walau tubuh mereka bisa sekeras emas, kekuatan mereka tetap berasal dari jiwa. Tapi Qin Mu berbeda, dia bertarung dengan kekuatan fisik murni, sangat ganas, dan tidak sepenuhnya sama dengan sutra Wuzun Luluo. Duke Wei bisa melihat bahwa teknik Qin Mu luar biasa, tapi dia tidak tahu bahwa Qin Mu sebenarnya memakai teknik penciptaan Dewa Surgawi, teknik yang bisa meniru jurus orang lain dengan sempurna. Qin Mu membunuh biksu Yuan Jing hanya dengan satu telapak tangan. Para biksu kuil Nanda langsung marah. Seorang biksu bernama Yuan Shan maju menantang, tapi sebelum selesai bicara, Qin Mu sudah menangkapnya dan membuatnya jatuh kaku. Tubuhnya tidak terluka, tapi jiwanya sudah dihancurkan. Para biksu marah dan berkata ini seharusnya hanya pertandingan, bukan pembunuhan. Qin Mu menjawab dingin, di daerah perbatasan, sekali bertarung, hidup dan mati tidak penting lagi. Kalian terlalu dimanjakan dan takut mati. Seorang biksu menyerang dengan tongkat penuh permata dan jimat. Qin Mu membiarkan tongkat itu menghantam kepalanya, lalu merebut tongkat itu dan melemparkannya kembali, menembus jantung biksu itu sampai mati.
Duke Wei berkata bahwa para biksu kuil Nanda terlalu lemah dan manja. Mereka tidak sebanding dengan Kinmu. Tapi dia heran karena belum pernah melihat jurus Kinmu sebelumnya. Para biksu kuil Nanda lalu memanggil pihak berwenang dari kuil Dali dan juga melapor ke kediaman putra mahkota agar kepala biara mereka datang. Mereka ingin Kinmu ditangkap secara hukum, bukan dikalahkan dengan kekuatan. Di kediaman putra mahkota, kepala biara Sun Nanda diberitahu bahwa seseorang dari Istana Emas Lulan bernama Ban Gongchuo datang membawa 1000 pagoda, harta suci kuil Nanda yang hilang ratusan tahun lalu. Dia berkata siapapun yang bisa mengalahkannya setingkat akan mendapatkan pagoda itu. Banyak murid kuil Nanda sudah mati di tangannya. Sun Nanda berkata bahwa murid-muridnya memang lalai berlatih karena terlalu menikmati dunia. Tapi bagaimanapun, 1000 pagoda harus direbut kembali. Putra mahkota curiga ini mungkin jebakan sekte iblis surgawi. Sun Nanda lalu mengungkap bahwa pemimpin baru sekte iblis surgawi adalah Kinmu, seorang dokter dari Akademi Kekaisaran yang baru dipromosikan menjadi pejabat. Putra mahkota terkejut mendengarnya. Mereka lalu pergi bersama ke tempat kejadian. Pihak kuil Dali juga datang, tapi Duke Wei berkata bahwa urusan dunia bela diri harus diselesaikan oleh dunia bela diri, bukan pengadilan. Sun Nanda, putra mahkota, dan para pejabat tinggi menonton pertarungan itu. Banyak pejabat diam-diam senang melihat kuil Nanda dipermalukan karena reputasinya buruk. Seorang biksu kuat bernama Yuan Kong maju. Ia menyegel kekuatan besarnya dulu, lalu bertarung dengan Kinmu. Mereka beradu telapak tangan, dan Yuan Kong langsung hancur tulangnya dan mati sebelum sempat membuka segelnya. Para biksu makin marah. Duke Wei memuji kekuatan Kinmu dan mengira dia adalah Raja Penyihir Luluo Jing dari Istana Emas Lulan. Biksu lain maju dan langsung membuka segel kekuatannya. Ia melepaskan ratusan jurus segel tangan yang memancarkan cahaya Buddha yang sangat kuat. Kinmu lalu berubah wujud, tubuh manusia berkepala banteng, berdiri di atas 2 naga, dengan mata ketiga di dahinya. Dari mata itu keluar api yang langsung memenggal kepala biksu itu. Kepala biksu itu terbang dan jatuh ke pelukan seorang wanita, membuatnya pingsan karena ketakutan. Setelah itu, Kinmu malah mencambuk pantatnya sendiri 2 kali dengan ekornya. Putra mahkota bingung dan berkata, dia memang terlihat seperti penyihir Istana Emas Lulan. Tapi kenapa dia mencambuk pantatnya sendiri? Apa itu jurus aneh? Melihat Kinmu kembali ke wujud normal, Adipati Wei merasa bingung. Ia teringat bahwa guru kekaisaran juga pernah menggunakan wujud yang mirip. Ia heran karena guru kekaisaran tidak muncul, padahal kaisar telah memberinya banyak pelayan. Ia bahkan bertanya-tanya apakah lelaki tua itu sudah kehabisan tenaga. Sun Nantuo ragu apakah Ban Gongchuo benar-benar murid Istana Emas Lulan, sebuah sekte aneh di luar tembok besar yang menggunakan jiwa untuk mengubah tubuh mereka menjadi bentuk yang bukan manusia, dewa, atau iblis. Kinmu barusan menggunakan keadaan ilahi. Di alam 5 elemen, sangat sedikit orang yang bisa mencapai tingkat ini. Bahkan guru kekaisaran Yan Kang pun kagum karena bentuk ilahi Kinmu sangat unik, tubuh, energi, dan jiwanya semuanya berubah secara ilahi. Dalam wujud Dewa Api, Kinmu memiliki mata ketiga seperti mata banteng di dahinya, yang menembakkan api dan memenggal kepala guru Zhen Yuanyu. Ini adalah gabungan kekuatan tubuh, energi, dan jiwa. Orang-orang biasa di alam 5 elemen, walau mencapai tingkat ilahi, tetap tidak bisa sekuat dan seunik Kinmu. Karena tidak mengerti, banyak orang mengira itu adalah teknik dari kitab suci penyihir Luluo. Adipati Wei mengejek Sun Nanda karena murid-muridnya kalah memalukan oleh Kinmu yang masih di alam 5 elemen. Ia menyuruh Sun Nanda bertarung langsung demi memulihkan nama baik kuil Nanda. Sun Nanda tidak mau. Ia tahu bahwa melawan Kinmu tidak akan mudah. Ia takut kalah dan dipermalukan. Ia menduga bahwa Kinmu pasti punya pelindung dari Istana Emas Lulan yang bersembunyi di sekitar. Biasanya, orang yang berani menghalangi gerbang sekte pasti dilindungi tokoh kuat di belakang layar. Sun Nanda lalu mendekati Kinmu. Para biksu membuka jalan. Kinmu berdiri tenang di depan kuil Nanda. Banyak biksu sudah mati di tangannya, tapi yang lain tidak berani menyerang. Sun Nanda menuduh bahwa Istana Emas Lulan mencuri harta kuil Nanda ratusan tahun lalu, dan sekarang Kinmu berani memamerkannya lagi. Kinmu menjawab bahwa ia tidak menghalangi gerbang, hanya ingin menjual harta itu kepada orang yang berjodoh dengannya. Siapapun boleh menantangnya,
Kalau menang, boleh mengambil pagoda itu. Putra mahkota bertanya berapa harga pagoda itu. Qin Mu berkata harganya, 100 kapal perang lengkap dengan apoteker dan muridnya, serta 200 kereta awan. Putra mahkota marah karena itu senjata negara. Memberikannya ke wilayah perbatasan sama saja dengan pengkhianatan. Qin Mu berkata tenang, kalau tidak mampu membayar, jangan ikut campur. Ia lalu berkata bahwa ia akan tinggal 3 hari. Siapapun yang bisa mengalahkannya boleh mengambil pagoda. Jika tidak, ia akan pulang ke perbatasan. Sun Nanda berpikir bahwa dalam 3 hari ia bisa menemukan pelindung rahasia Qin Mu. Malam tiba, kota ramai oleh pasar malam karena tahun baru hampir tiba. Adipati Wei berjalan-jalan bersama Wei Yong. Mereka melihat para gadis bangsawan keluar melihat lentera, berpura-pura malu sambil mengintip para pemuda. Saat lewat kuil Nanda, Adipati Wei melihat Qin Mu sudah tidak ada. Ternyata Qin Mu diam-diam pergi saat pasar malam ramai. Para biksu kuil Nanda segera mengejar. Sun Nanda memimpin mereka keluar kota. Adipati Wei ikut mengikuti dari belakang, ingin melihat apa yang terjadi. Mereka sampai ke pasar malam besar di luar kota, lalu ke sebuah desa dengan papan bertuliskan, petunjuk guru suci. Adipati Wei terkejut karena istilah itu biasa dipakai oleh Sekte Iblis Langit. Ia curiga pasar ini dikelola Sekte Iblis. Tiba-tiba, orang-orang di pasar berubah menjadi pembunuh. Para pedagang dan orang biasa mendadak menyerang para biksu kuil Nanda. Dalam sekejap, para biksu tewas, kepala mereka beterbangan. Sun Nanda mengeluarkan wujud Buddha 1000 tangan, sangat besar dan bercahaya. Tapi 20 orang tua menyerangnya bersama-sama dan menghancurkan wujud itu dalam sekejap. Pasar kembali seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Mayat dibersihkan, darah dicuci. Orang-orang berkata, ini perintah guru suci. Adipati Wei ketakutan. Ia segera mengajak Wei Yong pergi sebelum melihat wajah asli pemimpin Sekte Iblis itu. Tiba-tiba, Wei Yong tertawa dan melambaikan tangan ke arah desa sambil berkata, "Saudara Qin, apa yang kau lakukan di sini?"